Polda Metro Jaya mengungkap kasus peredaran narkoba di Jawa Barat. Polisi berhasil mengamankan 2 tersangka dan barang bukti ganja hampir 100 kg. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung melimpahkan tersangka dan berkas perkara kasus joki CPNS Kejaksaan 2023 dengan total 6 tersangka ke Kejati Lampung. Polrestabes Surabaya berhasil mengamankan 21 pelaku kejahatan jalanan selama pelaksanaan operasi Pekat Semeru 2024 tanggal 3 sampai 16 Juni 2024. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Selasa 11 Juni 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Joyunika, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Pemirsa, Polda Metro Jaya kembali melakukan pengungkapan kasus peredaran narkoba di Jawa Barat. Dalam pengungkapan ini, polisi berhasil mengamankan 2 tersangka berikut barang bukti ganja hampir 100 kg. Polda Metro Jaya Senin 10 Juni 2024 melakukan pengungkapan kasus narkoba. Pengungkapan berawal pada Minggu 26 Mei 2024, di mana polisi mendapat informasi dari masyarakat akan adanya peredaran gelap ganja Kecamatan Tapos dan Sukma Jaya Depok. Dalam penangkapannya, polisi berhasil mengamankan 2 orang tersangka. Dari kedua tersangka, polisi berhasil mengamankan masing-masing 25 dan 73 kg ganja. Ganja didapatkan melalui pengiriman kurir resmi dari yang dikemas bersama ikan asin untuk menghindari kecurigaan untuk diedarkan di kawasan Jabodetabek. Pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sama di Jalan Sadewa, Mekarjaya, Kecamatan Sumajaya, Kota Depok diduga sering ada kegiatan penyalahgunaan narkotika jenis ganja. Tim melakukan penyelidikan di bawah pimpinan Kasubdit 1 yaitu melakukan penyelidikan dan menangkap atau melakukan penangkapan terhadap tersangka AR yang membawa awal mulanya barang buktinya kecil 89 gram. Namun hasil interogasi oleh tim bergerak menuju ke TKP kedua dari tersangka AR, yaitu ke jalan TKP kedua Jalan Madrasah nomor 69 RT 5 RW 3 Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Depok. Ini TKP 2. Tim berhasil mengamankan barang bukti seberat 73.260 gram atau 73 kilo 260 gram. Polisi pun menjerat kedua tersangka menggunakan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman penjara sekurang-kurangnya 6 tahun dan maksimal 20 tahun. Dari Jakarta, Faris Hasni, Irfan Juni melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, beralih ke informasi selanjutnya. Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh oknum Polwan terhadap suaminya sekarang masih dalam proses mitigasi oleh Polri. Status dari oknum Polwan yang melakukan tindak penghilangan nyawa ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama, kasus telah ditangani oleh Polda Jawa Timur ya.
terkait dengan ada motif uang ekonomi terkait dengan digunakan untuk tindakan judi online, ya, ini termasuk bagian daripada proses pendalaman Polda Jawa Timur, termasuk hal yang lainnya nanti tentu akan disampaikan oleh Polda Jawa Timur. Prosesnya sejauh ini ya sudah sebagai tersangka, ya tentunya penyidikan ini kami yakinkan dilakukan secara proporsional dan prosedural, dan Polda Jatim setiap perkembangan nanti akan menyampaikan kepada teman-teman media. Saya rasa itu untuk konteks yang ada di Jawa Timur. Pemirsa, Polresta Pati menggelar pengungkapan kasus pengeroyokan pemilik rental mobil yang menyebabkan korban meninggal dunia di Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Pihak kepolisian menghadirkan 3 tersangka dalam pengungkapan ini. Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Satake Bayu Setianto mengungkapkan korban tewas usai dikeroyok massa saat mengambil mobil rental di TKP. Korban berjumlah 4 orang, 3 diantaranya merupakan warga asal Jakarta, sementara 1 orang warga Tegal, Jawa Tengah. Akibat pengeroyokan ini, korban berinisial BH meninggal dunia saat perawatan medis, sedangkan ketiga temannya luka parah. Kronologis kejadian berawal saat korban mengajak 3 temannya untuk mengambil mobil jenis sedan di Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Pati. Korban lalu membawa mobil tersebut dengan kunci cadangan, namun warga yang melihat mobil yang dibawa meneriaki korban serta mengejar mobil hingga berhasil dihentikan dan terjadi penganiayaan. Setelah mendapat laporan, petugas dari Polsek Sukolilo mendatangi TKP dan mengevakuasi para korban ke RSUD Kayen untuk mendapatkan perawatan medis. Atas kejadian ini, tersangka akan dijerat dengan pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sampaikan saya selaku Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Satake Bayu, dan hari ini memimpin rilis kasus tersebut. Rekan-rekan sekalian, dengan kejadian ini begitu juga viral, kemudian Bapak Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lutfi langsung memerintahkan kepada Dirkrimum untuk membuat tim gabungan dengan Polresta Pati, sehingga dalam waktu dekat ataupun tidak lama kasus ini bisa terungkap. Pemirsa, Satres Narkoba Polresta Yogyakarta mengungkap 24 kasus penyalahgunaan narkoba dalam kurun waktu sebulan terakhir. Setidaknya diamankan puluhan sabu, ganja hingga puluhan ribu butir obat terlarang. Kasatres Narkoba Polresta Yogyakarta AKP Ardiansyah Raulindo Saputra mengatakan dari 24 kasus yang diungkap, 10 kasus diungkap sebelum Ops Narkoba Progo 2024, sedangkan 14 kasus lainnya diungkap selama periode Ops Narkoba Progo 2024. Operasi ini merupakan upaya berkelanjutan Satres Narkoba Polresta Yogyakarta untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif di Yogyakarta. Dari operasi tersebut, pihaknya mengamankan 24 tersangka. Puluhan tersangka ini terdiri dari 21 laki-laki dan 3 lainnya perempuan. Sejumlah barang bukti juga disita polisi dengan rincian sabu sebanyak 23,39 gram, ganja sebanyak 35,28 gram, dan obat terlarang sebanyak 77.856 butir. Meskipun begitu, dari pengungkapan kasus tersebut masih akan terus dilakukan pendalaman kasus karena ada kemungkinan adanya jaringan narkoba yang lebih besar. Dan ini hanya sebuah kamus. Pemirsa, Polres Sumeneb, Polda Jawa Timur melakukan razia tempat hiburan malam dan amankan 34 orang dan puluhan dos berisi minuman keras.
Kegiatan razia dipimpin langsung oleh Kapolres Sumeneb AKBP Henry Noveri Santoso bersama tim gabungan yakni Reskrim, Intel, Narkoba, Satsamapta, dan Polisi Militer. Sasaran razia yakni kafe di kawasan Jalan Arya Wiraraja, Desa Gedungan, Kecamatan Batuan, dan kafe di wilayah Jalan Kiai Haji Mansur, Desa Pabian, Kecamatan Kota Kabupaten Sumeneb. Dalam razia tersebut, petugas mengamankan 34 orang pengunjung dari tempat hiburan malam, diantaranya 18 laki-laki dan 16 wanita, serta puluhan dos miras. Tujuan dari razia tempat hiburan malam tersebut diantaranya antisipasi kriminalitas dan gangguan 3C, di mana diindikasi adanya minuman keras, sajam, dan obat-obatan. Kini barang bukti miras dan 34 pengunjung telah diamankan di Polres Sumeneb guna penyidikan lebih lanjut. Pemirsa, beralih ke informasi selanjutnya. Polda Lampung melakukan pelimpahan tahap 2 kasus joki CPNS Kejaksaan 2023. 6 tersangka diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Lampung. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung melimpahkan tersangka dan berkas perkara kasus joki CPNS Kejaksaan 2023 dengan total 6 tersangka ke Kejati Lampung. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadilah Astutik mengatakan pelimpahan ini setelah penyidikan yang dilakukan oleh Direskrim Sus Polda Lampung selesai. Adapun identitas para tersangka yakni RDS, ABNIG, RA, KYP, serta BO. Peran para tersangka pada kasus ini bermacam-macam, mulai dari perekrut hingga joki. Diketahui para tersangka merupakan alumni universitas negeri ternama. 2 diantaranya masih aktif sebagai mahasiswa. Kasus tersebut terungkap dari hasil pendalaman terhadap tersangka RDS yang lebih dulu tertangkap. RDS beraksi pada Senin 13 November 2023 lalu di Geraha Acava Join Raja Basa Bandar Lampung. Namun ia gagal karena aksinya diketahui usai tak lolos face registration sesaat sebelum memasuki ruang tes. Setelah tertangkap RDS secara bertahap, pihak kepolisian berhasil menangkap para pelaku lainnya. Pemirsa, Polsek Lakar Santri Surabaya mengamankan 2 pencuri motor yang beraksi di 5 lokasi berbeda di 3 kota dengan sasaran sepeda motor yang diparkir di area parkir minimarket. Kompol M. Akyar Kapolsek Lakar Santri Surabaya mengatakan kedua tersangka dan barang bukti diamankan di Mapolsek Lakar Santri. Sementara 1 pelaku lainnya, HAN, masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Berawal dari adanya pencurian di salah satu minimarket di Jalan Jeruk, Surabaya, dan terekam oleh CCTV. Dengan adanya CCTV itu, maka kita bisa melihat secara jelas pelaku maupun ciri-ciri maupun sarana yang digunakan. Motor ini sebagai sarana. Selanjutnya dihentikan dan diperiksa. Terdapatlah alat-alat yang berupa ini, kunci letter T ini. Tersangka yang DPO, MHAN ini masih dalam pengejaran. Inilah yang menjual kendaraan itu ke daerah Madura. Nah, inilah kedua tersangka ini. Ini adalah tersangka yang sudah pernah melakukan perbuatan pidana sama, tapi di Madura. Ini yang perbuatan yang kedua. Saya mengharapkan kepada masyarakat yang mengalami korban pencurian, diharapkan agar berhati-hati, harus waspada terhadap barang miliknya, jangan sampai menjadi korban pencurian yang sudah dilakukan oleh 2 tersangka ini.
Pemirsa, selama pelaksanaan Operasi Pekat Semeru 2024 tanggal 3 hingga 16 Juni 2024, dalam 3 hari terakhir, Polrestabes Surabaya berhasil mengamankan 21 pelaku kejahatan jalan. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Pasma Royce melalui Kasat Reskrim AKBP Hendro Sukmono mengungkapkan operasi ini untuk mengantisipasi tindak kejahatan mulai dari curanmor, curat, dan curas. Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya menyebut telah mengungkap 15 kasus curanmor, 2 kasus curat, 1 kasus curas, dan 1 kasus senjata tajam. Kasus penjamretan di Jalan Arjuno bahkan membuat nyawa seorang mahasiswi melayang. Polrestabes Surabaya telah mengantongi identitas pelaku jambret tersebut dan akan segera menangkapnya. Kasat Reskrim mengatakan pelaku kejahatan jalan kerap membekali diri dengan senjata tajam dan tidak segan-segan melukai korbannya. Polrestabes Surabaya memastikan operasi Sikat Semeru 2024 yang berlangsung hingga 16 Juni mendatang bakal dilaksanakan secara maksimal untuk menekan angka kejahatan. Tadi itu bapaknya? Kan ada kunci. Nanti mata kuncinya itu terbuka, sehingga kamu memudahkan memasukkan kunci T. Kamu menggunakan kunci T. Kunci T kamu buat sendiri, beli atau gimana? Buat sendiri. Kamu ambil buat sendiri. Yang beli. Kau beli? Dikasih? Sudah berapa kali? Sudah berapa kali? Nyuri motor? 21 kali? Residivis ini ya? Pemirsa, Satreskrim Polrestabes Pati berhasil mengungkap kasus perkelahian yang menyebabkan korban meninggal dunia di Jalan Raya Sukolilo Prawoto Turut Sukolilo Pati, Jawa Tengah. Polisi berhasil mengamankan 7 tersangka dan masih remaja dalam kasus ini. Kasat Reskrim Polres Pati Kompol A. Alvan Armin mengungkapkan perkelahian yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia ini terjadi pada hari Sabtu lalu. Kronologis kejadian bermula saat kelompok korban menantang kelompok kampung lain melalui media sosial hingga kemudian disepakati akan melakukan perkelahian di Kecamatan Sukolilo Pati hingga terjadilah perkelahian puluhan remaja bersenjata tajam. Hasil pemeriksaan tim medis mengungkapkan penyebab kematian korban disebabkan karena adanya luka tusuk. Polisi mengamankan 1 orang tersangka anak dan 6 anak yang membawa sajam serta mengamankan barang bukti 10 buah sajam dan 7 unit sepeda motor. Atas perbuatannya tersangka dikenakan dugaan tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pembunuhan dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun. Sementara pembawa sajam dikenakan pasal 2 UU Darurat nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman penjara maksimal 10 tahun. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.